Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusmi Simanjuntak, NIM 22404073. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perpajakan, yang dimana definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan, yang dimana ini bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang, yang dimana ini dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan sebagaimana sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, menurut Profesor Dr. Rahmat Suemitro, OSH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksa dengan tidak mendapatkan jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur. Yang pertama adalah iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, dan iuran tersebut berupa uang dan bukan barang. Yang kedua yaitu berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan dan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya adalah fungsi pajak. Ada beberapa fungsi pajak yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Yang kedua yaitu fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur, untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat yaitu fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjeknya pada dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang termasuk pemotongan pajak PPh pasal 21 adalah yang pertama yaitu pemberi kerja, yang terdiri dari orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagaimana imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua yaitu bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk TNI atau Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Yang ketiga yaitu dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lainnya yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Yang keempat yaitu orang pribadi.
yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar, yaitu A. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. B. Yaitu honorarium untuk pembayaran lain serta imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pada luar negeri. C. Yaitu honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidik, pelatihan, dan magang. Yang kelima yaitu penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat penyelenggara kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dan dalam negeri berkenaan dengan satu kegiatan. Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21 adalah yang pertama yaitu kantor perwakilan negara asing, yang kedua yaitu organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang ketiga yaitu pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya yaitu penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan yang pertama yaitu pegawai, yang kedua yaitu penerima uang pasangan, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang ketiga yaitu bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Antara lain meliputi A. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, dan lain-lain. B. Yaitu pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, dan lain-lain. Ketiga yaitu olahragawan. Yang D yaitu penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. E yaitu pengarang, peneliti, dan penerjemah. F yaitu pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasi, telekomunikasi, elektronik, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. G yaitu agen iklan. H yaitu pengawasan dan mengelola proyek. I yaitu pembawa pesanan yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara. J yaitu petugas penjajah barang dagangan. K yaitu petugas dinas luar asuransi. I yaitu distributor perusahaan multilevel marketing dan direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. Selanjutnya nomor 4 yaitu peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Antara lain meliputi peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Selanjutnya yaitu peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, dan kunjungan kerja. Selanjutnya yaitu peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. Dan yang terakhir yaitu peserta pendidik, pelatihan, dan magang, dan peserta kegiatan lainnya. Selanjutnya yaitu yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama yaitu pejabat perwakilan diplomat atau konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang
Yang kedua yaitu pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya yaitu objek pajak PPh pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Ketiga yaitu penghasilan berupa uang pesangon atau manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Yang keempat yaitu penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima yaitu imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, dan imbalan sehubungan dengan pekerja, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Yang keenam yaitu imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Yang ketujuh yaitu penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang ke-8 yaitu penghasilan berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Yang ke-9 yaitu penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang terakhir yaitu penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh A. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. B. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus. Dan perlu diingat bahwa penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar dan barang yang telah diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan. Dan dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh pasal 21 didasarkan pada nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya. Selanjutnya yaitu penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21 yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah yang pertama yaitu pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi beasiswa. Yang kedua yaitu penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Yang diberikan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final
dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus. Yang ketiga yaitu iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat yaitu zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak atau badan atau lembaga amal, dan zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Yang kelima yaitu beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Biaya jabatan dan biaya pensiun. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 6 juta setahun atau 500.000 per bulan. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan ditetapkan sebesar 5% penghasilan bruto, setinggi-tingginya 2.400.000 setahun atau 200.000 per bulan. Selanjutnya, tarif pajak dan penerapannya. Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh. Diterapkan atas penghasilan kena pajak dari A. Pegawai tetap, B. Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan, C. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan, D. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Bagi penghasilan kena pajak dihitung sebesar A. Bagi pegawai tetap, besarnya penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Sementara itu, penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan A. Biaya jabatan, B. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut. PPh pasal 21 sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP kali tarif PS 17 Undang-Undang PPh sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang iuran pensiun dan iuran THT atau JHT yang dibayarkan sendiri dikurang PTKP kali tarif PS 17 kali 17 UU PPh. Bagi penerima pensiun berkala, besarnya penghasilan kena pajak adalah bagi penerima pensiun berkala sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Besarnya penghasilan neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun. Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut. PPh pasal 21 sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP kali tarif PS 17 Undang-Undang PPh sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya pensiun dikurang PTKP kali tarif PS 17 Undang-Undang PPh. Selanjutnya, bagi pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan. Bagi pegawai yang tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima secara atau selama 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000 besarnya, penghasilan kena pajak dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP. PPh pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikurang PTKP kali tarif PS 17 Undang-Undang PPh. Nomor 2 yaitu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja
lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian. Sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapis pertama pasal 17 Undang-Undang PPh 5% diterapkan atas A. Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi 450 atau B. Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000. Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi 10.200.000, PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal Undang-Undang PPh atas jumlah penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Nomor 3 yaitu tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas jumlah kumulatif dari A. Penghasilan kena pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurang PTKP yang diterima atau diperoleh bukan pegawai atau selain tenaga ahli yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang memenuhi ketentuan. 1. Yang bersangkutan telah mempunyai NPWP. 2. Hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotongan PPh pasal 21. 3. Tidak memperoleh penghasilan lainnya. PPh pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikurang PTKP kali tarif PS 17 Undang-Undang PPh. Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka yang dijadikan dasar adalah jumlah penghasilan bruto atau PPh pasal 21 sama dengan penghasilan bruto kali tarif PS 17 Undang-Undang PPh. B. Yaitu 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, dan lain-lain. C. Yaitu jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan, komisaris, atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. PPh pasal 21 sama dengan penghasilan bruto kali tarif PS 17 Undang-Undang PPh. D. Yaitu jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantim, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. PPh pasal 21 penghasilan bruto kali tarif PS 17 Undang-Undang PPh. E. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. PPh pasal 21 sama dengan penghasilan bruto kali tarif PS 17 Undang-Undang PPh. 4. Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas jumlah penghasilan bruto. A. Untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan. B. Untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah yang diterima oleh peserta kegiatan. 5. Tarif PPh pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD adalah sebagai berikut. A. Sebesar 0% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan 1 dan golongan 2, anggota TNI dan anggota Polri, golongan pangkat Tantama dan Bintara dan pensiunannya. B. Sebesar 5% bagi penghasilan bruto bagi PNS golongan 3, anggota TNI dan anggota Polri, golongan pangkat perwira pertama dan pensiunannya. C. Sebesar 15% dari penghasilan bruto bagi pejabat negara, PNS golongan 4, anggota TNI dan golongan Polri, golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi dan pensiunan.